warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prastuti, NIM 2010-1043 dari Prodi Administrasi Publik semester 3. Baiklah, saya di sini untuk mereview jurnal yang telah saya dapatkan untuk memenuhi tugas kebijakan publik. Judul jurnal yang saya dapatkan ialah Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebuah kebijakan publik dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan penulis Ahmad Fauzi, Widyawiswara, ahli media. Selanjutnya, kebijakan PSBB. PSBB atau singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Menurut hukum ini, PSBB adalah suatu pembatasan kegiatan tertentu kepada masyarakat dari pemerintah dalam suatu waktu wilayah yang diduga terinfeksi oleh penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini merujuk pada pasal 1 angka 11 UU 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Selanjutnya, pendahuluan. Di seluruh dunia, termasuk salah satunya ialah Indonesia, sedang dihadapkan pada suatu wabah yang sangat dahsyat sekali, yakni pandemi COVID-19. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti landasan hukum PSBB ini menjurus kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi virus corona. Menurut Yusril, PSBB kurang maksimal karena semuanya serba tanggung, ujar beliau kepada wartawan saat ditemui pada hari Minggu. Selanjutnya, seperti diketahui, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada hari Selasa, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan PSBB ini. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pada pasal 60 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengenai kriteria untuk pelaksanaan PSBB ini diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, penyebutan judul tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 sudah tidak tepat dari awal. Seharusnya judulnya yang kira-kira mendekati itu adalah PSBB karantina kesehatan, yang selanjutnya akan diatur untuk digunakan di bermacam penyakit atau terkontaminasi dan tidak hanya untuk pandemi COVID-19 ini. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020, sementara untuk lebih teknis dan lebih mendetail per penyakit, bisa diatur pada tahapan atau level-level yang telah ditetapkan di bawahnya, yakni Peraturan Presiden atau PP. Selanjutnya ada metode penulis. Metode penulis yang digunakan pada jurnal ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya penulis melakukan kajian yang sangat sederhana dengan menggambarkan keadaan di sekitarnya untuk objek yang akan diteliti atau ditelaah pada saat itu. Lalu, fakta-fakta yang telah didapatkan dikumpulkan, lalu ditelaah kembali untuk dikaitkan kepada teori-teori yang telah relevan sebelumnya. Pendekatan ini diikuti dengan observasi-observasi melalui diskusi-diskusi tentang COVID-19 pada media massa, media online, maupun kajian lainnya seperti buku. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara induksi, reduksi, untuk kemudian disajikan dalam suatu bentuk yang paling sederhana agar mudah dipahami dan diterima di seluruh kalangan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk mendeskripsikan secara umum terkait implementasi
pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai sebuah kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Selanjutnya, permasalahan yang dijumpai. Yang pertama, tidak semua penyelenggara negara memahami tentang dasar hukum kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan pembatasan sosial berskala besar karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasinya. Yang ketiga, tidak semua kepala daerah memahami kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Apakah sama dengan lockdown? Yang keempat, belum jelasnya sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggar kebijakan PSBB. Yang kelima, belum sepenuhnya penyelenggara negara dan pemerintah komitmen untuk melaksanakan PSBB dengan sepenuh hati sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Yang keenam, belum adanya mekanisme-mekanisme lockdown dan PSBB terkait dampak ekonomi. Selanjutnya ada hasil pembahasan dan solusi permasalahan. A. Dasar hukum kebijakan. Ada 3 dasar hukum pelaksanaan kebijakan PSBB, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit yang menular. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Permenkes ini tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misalnya, pelanggarannya di penjara 1 tahun atau dikurung 3 bulan, atau denda 1 miliar itu hanya bisa diatur dalam undang-undang. Peraturan pemerintah saja tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi peraturan kesehatan. Undang-undang karantina kesehatan tidak mengatur masalah ini. Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Izzah Mahendra, sebaiknya Presiden terbitkan Perpu yang komprehensif untuk menghadapi corona ini. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Ayat 2 yang berbunyi, anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Jika dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini berarti jika biaya boros diselewengkan, salah perencanaan fiktif tetap dianggap biaya, bukan kerugian negara. Selanjutnya, dalam Perpu tersebut pemerintah telah menambah dana APBN sebesar 405,1 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit, jaminan sosial, dan intensif pajak dan program pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang diambil informasinya dari CNN pada tanggal 24 Mei 2020, yaitu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 404 kabupaten terpapar oleh COVID-19 ini. Selanjutnya, strategi penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama, penyelenggara negara, pejabat publik perlu dan harus memahami konsep dan implementasi dasar hukum kebijakan PSBB. Yang kedua, perlu dan penting satu kesatuan dan cara pandang dalam implementasi kebijakan PSBB di daerah, misalnya menjaga social dan physical distancing, cuci tangan pakai sabun, stay at home, tidak melakukan kerumunan,
dan memakai masker bila mana keluar rumah. Yang ketiga, perlu dan penting satu komando atau satu tujuan dalam implementasi kebijakan PSBB. Yang keempat, perlu dan penting penegakan hukum yang dikawal oleh aparat penegak itu sendiri untuk berupa sanksi-sanksi kepada pelanggar kebijakan PSBB. Yang kelima, perlu dan penting komitmen pimpinan, penyelenggara negara, pejabat publik, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Baiklah, dari pembahasan di atas, kita mengambil kesimpulan. Pertama, pemahaman terkait dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan persepsi, pandangan, sehingga masih terdapat bias-bias dalam tahap implementasi. Yang kedua, implementasi kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dinyatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain kesiapan pejabat publiknya dalam menangani penyebaran wabah, sarana pendukung, ketersediaan biaya, koordinasi dengan pihak yang terlibat, dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kebijakan. Ketiga, kondisi di lapangan yang dapat dicermati terkait penanganan COVID-19. Adanya kesatuan komando, pejabat publik dalam hal ini gubernur langsung turun tangan untuk memonitor kebijakan dan telah terjadi penurunan kasus COVID-19. Yang keempat, sarana pendukung dalam upaya menangani pandemi COVID-19 seperti alat pelindung diri atau APD, ventilator, dan masker masih terbatas. Tetapi untuk daerah DKI dan Jawa Barat dapat dicarikan solusinya. Demikianlah review jurnal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.